Nah, tadi kita udah punya sistem yang bisa ngirimin data dan bisa dikonsum oleh backend. Sekarang gimana caranya kalau si backend pengen bilang bahwa tolong dong ping periodnya diperbesar, diperlama, jadiin katakan dia itu cuma ngirim 5 sekali dalam 5 detik atau sekali dalam 10 detik. Kita bisa ngelakuin namanya update device configuration. Nah, yang dilakukan di sini adalah sederhana. Kita akan, saya udah bikin sebuah REST API yang akan nerima JSON body ini, dan kemudian kita akan ngirim data dari user ke backend kita lewat REST API, post request ke device/device ID/config. Kemudian data itu akan di forward ke Google Cloud IoT Core, dan Google Cloud IoT Core akan nge-publish message ke MQTT brokernya ke topik ini, /device/device ID/config. Jadi nanti si device-nya akan nge-listen datanya di topik ini. Kira-kira kayak gitu. Kita akan coba lihat demonya. Kita ke codingan dulu aja. Mana ya codingannya? Oke, sekarang kita akan mulai dari ngelihat codingannya dulu. Nah, di sini saya udah punya codingan sebuah function yang namanya change device config. Basically ini adalah REST API yang dipakai untuk menerima configuration dari user. Katakan ada yang nge-hit endpoint server kita, kemudian kita akan baca device ID-nya berapa, kemudian ada configuration di sini, dan di sini kita akan manggil sebuah function yang namanya configure. Dan di configure ini dia akan nge-pass configuration dan client device-nya. Nah, ini akan dipakai untuk nge-call si Google Cloud IoT Core. Nah, sementara si configure ini sendiri, function-nya ada apa sih? Kita akan lihat di sini. Jadi, di sini kita udah punya function yang namanya configure. Dia pertama akan ngerubah data new configuration ini jadi bytes, kemudian bikin request si Google Cloud IoT Core-nya, dan kemudian dia akan manggil function yang namanya modify cloud to device config. Dia akan nge-specify path-nya. Path-nya itu apa ya, ada di sini. Sama kayak tadi ada project, location, registry, device, dan dia akan nge-pass juga request-nya. Nah, kemudian setelah dia berhasil, config yang ada di device tadi akan diganti dengan config yang baru. Sementara itu, kalau kita lihat codingan dari si IoT-nya, kita masuk ke sini, MQTT IoT demo. Di sini karena tadi kita udah nge-listen ke topik yang namanya /device/device ID/config, kita tinggal ngelihat onMessage function-nya aja. Jadi di sini udah ada function namanya onMessage. Di sini ada callback yang akan dipanggil ketika ada message baru yang masuk. Nah, kita bisa lihat di sini, saya udah punya codingan yang saya komen. Sekarang codingannya itu tugasnya adalah dia akan ngecek apakah topik yang dikirim itu adalah topik untuk mengupdate configuration. Kalau benar, nanti dia akan mengganti configuration yang ada, udah disimpan di IoT device-nya dengan data-data yang baru. Kemudian dia akan print. Sederhananya kayak gitu. Oke, jadi kalau sekarang aplikasinya kita jalanin, saya akan ngejalanin server dulu. Sekarang servernya udah jalan, dan kemudian saya akan coba jalanin codingan IoT-nya juga di sini. Nah, kalau seandainya dilihat di sini, di konfigurasi awalnya minimum temperaturnya 0, maksimum temperaturnya 10, dan ping periodnya adalah 1 second. Sekarang yang ingin kita lakukan adalah kita pengen merubah ping periodnya, let's say, jadi 5 milisecond supaya kelihatan lebih lama. Yang kita lakukan adalah kita ganti di sini. Saya jadi 5 second, dan minimumnya kita jadiin 10, maksimumnya kita jadiin 20. Nah, sekarang kita kirim. Kalau kita lihat di terminal, di sini dia udah berhasil mengubah konfigurasinya jadi 26, dan di sini dia dia berhasil menerima di sini, dan config-nya diupdate jadi 10.25. Jadi 10 minimum, maksimum 20, dan 5 ping period. Jadi kalau saya teman-teman lihat di sini, ping periodnya lebih lama lagi. Jadi dia akan nunggu sekitar 5 second, baru kemudian dia akan mengirimkan data lagi. Kalau seandainya kita ganti lagi jadi 1, di sini kita kirim, dia udah terima lagi, dia udah ngupdate, dan kemudian dia akan mengirim data dengan frekuensi yang lebih cepat. Kira-kira itu gimana caranya kita bisa mengatur konfigurasi device IoT dengan menggunakan Google Cloud IoT Core.